Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal cold stock ya, sesuai dengan requestan dari Bandar. Waduh, ini Bandarnya request nih. Kayaknya mau pom-pom ya. Oke, kita akan coba untuk bahas cold stock. Ini adalah sebuah project berbasiskan dengan storage, cloud storage ya teman-teman. Sementara harganya ada di kisaran Rp851. Untuk peringkat di CMC itu ada di kisaran 2170 di CMC. Ini merupakan token yang bergerak di blockchain dari Ethereum ya teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk volumenya itu masih cenderung kecil ya teman-teman, hanya sekitar 1 miliar rupiah saja, nggak terlalu besar, dan juga untuk peredaran supply-nya sementara masih sangat sedikit, sekitar 1.500.000 saja, 1.500.000 koin, sementara supply maksimumnya ada di kisaran 50 juta koin. Jadi ini masih sangat-sangat volatile untuk pergerakannya, masih bisa dibawa naik tinggi, begitu pula untuk penurunannya juga masih bisa dibawa turun dengan rendah. Maka teman-teman yang masuk koin-koin seperti ini ya bisa tetap untuk atur money management dengan baik. Jadi di bawah ini kita dapat informasinya, mereka adalah decentralized cloud aggregator. Jadi mirip seperti Filecoin katanya, dengan tujuan itu menciptakan cloud yang lebih cepat, simple, dan juga mudah untuk dipakai, dan juga tidak menggunakan banyak power atau energi, teman-teman. Jadi ini proyeknya ya bisa dibilang proyek masa depan banget sih sebenarnya. Cloud storage itu adalah proyek masa depan di mana orang-orang kedepannya bakalan males pakai yang namanya hardware. Ya, mereka lebih baik simpan di cloud, ya aman teman-teman. Bisa dibuka kapan aja, di mana saja. Terus untuk pasar yang bisa memperdagangkan itu masih sangat kecil, ada Uniswap, PancakeSwap, Maxi. Jadi nggak terlalu banyak, likuiditas pun juga mungkin tidak akan terlalu banyak. Kalau teman-teman mampir ke websitenya Web3 Cloud Made Simple, ini website resminya ya, dimana ini memang tujuannya untuk menciptakan ekosistem cloud yang tentunya bisa untuk dimanfaatkan untuk banyak orang. Ini ada kapasitas yang sedang running, sekitar berapa nih, 4 triliun, 4 kuadriliun, 4,9 kuadriliun transaksi kilobyte, kilobyte teman-teman. Kalau pakai MB nggak tahu berapa. Yaitu teman-teman kalau kita perhatikan ya tahu ya solusi yang mereka tawarkan, kemudian kita akan cek dia dari kepemilikan dari holder. Kalau kita lihat dari holdernya atau kepemilikan wallet, itu mayoritas dimiliki oleh wallet ini dengan kepemilikan 30% dengan jumlah sekitar 15 juta. 15 juta. Kalau kita lihat langsung teman-teman, kita cek ya kepemilikan wallet nomor satu ini, transaksinya terakhir itu terdetek sekitar 2 tahun lalu, cukup lama. Ini masih tersimpan rapi ya, tidak ada transaksi yang dilakukan setelahnya teman-teman. Jadi project ini udah cukup lama tapi dia nggak cukup booming ya, nggak cukup rame kalau menurut saya. Terus ini juga transaksi kedua juga dilakukan sekitar 2 tahun lalu. Dari Uniswap sendiri 9% kepemilikannya, buat transaksi yang dilakukan itu sekitar 16 jam yang lalu sih. Jadi bisa dibilang cukup rame lah. Untuk kepemilikan wallet di Uniswap terus mengalami peningkatan. Ini sesuatu respon yang cukup menarik. Lalu kalau kita lihat dari news, untuk Cold Stack ini dia ada beberapa kerjasama, salah satunya itu berpartner sama Game Web3 teman-teman, Web3 ekosistem decentralized yang namanya adalah ini, siapa nih? Arcus Go 8. Terus juga mereka ada kerjasama sama media Reuters, media berita ya teman-teman. Jadi projectnya so far masih tetap jalan meskipun mereka nggak terlalu aktif juga buat nge-tweet teman-teman. Mereka jarang banget nge-post ya. Terakhir kali sih mereka nge-post ini di 24 Mei, terus ini di 9 Juni. Sekarang udah tanggal 11 dan sebelum-sebelumnya juga nggak ada update terbaru sih. Jadi itu. Kalau kita lihat dari harganya gimana, kita akan coba cek dia. Nama tokennya itu adalah apa nih? Nama tokennya adalah CLS. CLS USDT. Dia bisa di Maxi ya. Ini Maxi.
Kita cek langsung di chart MACD. Kalau kita lihat dari pergerakan chartnya sangat-sangat volatile, which is memang disebabkan karena tidak terlalu banyak exchange yang merilis, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dia udah turun dari kisaran harga dulunya di 1,8 dolar, sekarang hanya bertengger di kisaran 0,05 dolar. Berarti udah turun hampir hampir 90% lebih. Kalau kita perhatikan dalam pergerakan beberapa waktu, volume perdagangannya kadang tinggi, kadang rendah ya di MACD. Terus kenaikan pernah terjadi cukup impulsif itu waktu di bulan Mei kemarin. Pergerakan dari CLS naik cukup signifikan, tapi sekarang udah mulai mereda. Sebenarnya sih kenaikan yang terjadi kemarin itu tidak ditunjang sama smart money. Kalau teman-teman nggak asing sama video-video pembahasan kita selalu menggunakan indikator smart money, di mana indikator ini dapat mengukur seperti apa posisi daripada jumlah whales yang mengatur market. Di sini tidak terlihat terjadi aktivitas whales, teman-teman. Jadi asumsi saya adalah kenaikan yang terjadi kemarin, waktu di 31 Mei ini hanyalah akumulasi jangka pendek yang tidak berdampak sama penerusan dari harga kelanjutan kenaikan. Gitu, jadi hanya spekulasi-spekulasi di pump bentar, terus ya udah taking profit dan bye-bye, teman-teman. Jadi cloud stock ini secara pergerakan harga nggak bagus ya. Nggak terlalu bagus, trennya justru downtrend dengan volatilitas yang sangat-sangat tinggi. Saya sih lebih menghimbau buat teman-teman buat berhati-hati kalau masuk ke koin, jangan asal beli koin, cross check dulu, lihat dulu projectnya seperti apa, apakah volumenya bagus, sudah listing di exchange mana aja, terus projectnya jalan atau enggak. Jadi beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan itu sangat-sangat krusial dan juga penting. Teman-teman, aku mau introduce juga kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau diskusi bareng sama grup kita, bisa nih join, linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Dan satu lagi kita ada Telegram channel di mana aku sering berbagi perihal yang namanya informasi-informasi penting, update news seputaran blockchain, kripto. Tentunya kita bahas koin-koin yang bagus juga di channel Telegram ini. Jadi buat teman-teman yang belum join, silahkan join, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.